Saudara Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menyita mobil mewah, rumah, hingga kontrakan milik ex-pejabat Direktorat Jenderal Pajak Rafael Alun Trisambodo. Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebut penyitaan tersebut terkait dugaan tindak pidana pencucian uang. Ali mengatakan sampai saat ini pihaknya terus menelusuri aliran uang yang diduga bersumber dari korupsi Rafael Alun. KPK menyita aset-aset tersebut sebagai bentuk upaya pemulihan aset atau aset recovery yang kemudian dikembalikan ke negara. Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan KPK terus kembangkan penyidikan ini ke arah pencucian uang untuk optimalisasi perampasan hasil korupsi yang telah berubah jadi aset ekonomis dalam perkara yang dimaksud. Kata Ali Fikri yang kami kutip dari kompas.com. KPK menyebut tim penyidik menyita 2 jenis mobil Toyota Camry dan Land Cruiser di Solo, Jawa Tengah. Tim penyidik juga menyita motor gede merek Triumph 1200 cc di Yogyakarta. Selain kendaraan, KPK juga menyita sejumlah properti milik Rafael Alun Trisambodo seperti rumah di kawasan Simpruk, Jakarta Selatan, kemudian kos-kosan 2 lantai di Blok M, Jakarta Selatan, serta ada juga kontrakan di Meruya, Jakarta Barat. Rafael Alun Trisambodo sudah ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang. KPK mengatakan sementara nilai TPPU yang diduga dilakukan Rafael Alun mencapai puluhan miliar rupiah. KPK juga tengah mengusut kepemilikan perusahaan cangkang dan uang Bitcoin yang diduga milik Rafael. Berdasarkan laporan harta kekayaan pejabat negara LHKPN Rafael Alun Trisambodo tahun 2021, total harta kekayaannya lebih dari 56 miliar rupiah. Terdiri dari tanah dan bangunan senilai lebih dari 51,9 miliar, kemudian transportasi dan mesin senilai 425 juta, harta bergerak 420 juta. Surat berharga lebih dari 1,5 miliar dan kas setara kas senilai lebih dari 1,3 miliar dan harta lain 419 juta. Lebih lengkap terkait kasus Rafael Alun dan harta yang disita KPK, Renata Panggalo, jurnalis Kompas TV siap dengan laporannya untuk Anda. Renata, barang yang disita KPK berada di luar kota apa saja Renata seperti yang tadi saya sampaikan dan kapan barang itu disita oleh KPK dan diproses? Iya, Livi dan juga saudara, terkait dengan penyitaan aset milik tersangka kasus dugaan gratifikasi dan juga tindak pidana pencucian uang Rafael Alun Trisambodo ini baru saja dilakukan oleh KPK. Informasinya ada sejumlah kendaraan yang disita. Yang pertama yang disita di Solo ini adalah 2 jenis kendaraan. Yang pertama adalah Toyota Camry dan juga yang kedua adalah Land Cruiser. Untuk kendaraan lainnya diamankan ataupun disita di Yogyakarta, yakni 1 motor gede jenis Triumph 1200 cc. Selain menyita sejumlah kendaraan, juga KPK menyita sejumlah aset dalam bentuk hunian. Yang pertama ini adalah rumah di daerah Simpruk, kemudian ada rumah kos di daerah Blok M, dan yang terakhir adalah rumah kontrakan di daerah Meruya, Jakarta Barat. Sampai saat ini memang KPK masih terus melakukan penyelidikan, penyidikan terkait dengan kasus dugaan gratifikasi dan juga tindak pidana pencucian uang dengan metode follow the money. Ini yang berarti KPK melakukan pendekatan follow the money ini untuk menemukan uang ataupun harta kekayaan yang dapat dijadikan alat bukti. Selain itu juga sampai saat ini Rafael Alun Trisambodo sudah ditetapkan sebagai tersangka untuk 2 kasus yang berbeda. Yang pertama adalah dugaan gratifikasi pada tanggal 27 Maret yang lalu, di mana Rafael Alun Trisambodo ini diduga menerima sejumlah uang dari tahun 2011 hingga tahun 2023, yang dimana ini uangnya diperkirakan mencapai 1,34 miliar atau 90.000 US dollar yang kemudian ia diduga diterima dari perusahaan miliknya, yakni PT Arta Mega Ekadana.
Selain kasus dugaan gratifikasi, juga Rafael Alun ini terseret kasus dugaan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan dan diduga sudah menerima ataupun aliran dana ini sudah mencapai puluhan miliar rupiah. Selain menyita sejumlah aset, KPK ini juga masih terus melakukan penyidikan seperti melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi. Yang teranyar, KPK baru saja memeriksa anak dari Rafael Alun Trisambodo, yakni Mario Dandi yang juga merupakan tersangka kasus penganiayaan yang dimana ia diperiksa pada tanggal 22 Mei lalu. Untuk ini, KPK memeriksa terkait dengan kepemilikan mobil mewah jenis Jeep Wrangler Rubicon. Selain melakukan pemeriksaan terhadap Mario Dandi, juga sebelumnya KPK telah melakukan pemeriksaan terhadap Direktur Mayapada Hospital, yakni Grace Tahir, yang dimana dilakukan untuk mengusut terkait dengan dugaan tindak pidana pencucian uang dan juga gratifikasi. Untuk informasi lainnya ini masih kita terus gali, Livi dan juga saudara, terkait kapan kemudian barang-barang yang sudah disita ini, yakni kendaraan yang ada di Solo dan Yogyakarta, tetapi sampai saat ini memang kendaraan-kendaraan tersebut ini masih diamankan, begitu dititipkan di luar kota, seperti misalnya kendaraan-kendaraan tadi yang saya sebutkan ini masih dititipkan di Mapolresta Solo. Livi. Renata, terima kasih laporan Anda langsung dari Gedung KPK Jakarta.